Satu, dua, tiga. Halo, selamat pagi. Saya Eko Haji Pastio. Di sini saya akan membacakan surat tuntutan sesuai tugas praktik peradilan pidana. Berikut saya akan membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan nomor gesti perkara PDM 33 garis miring Metro garis miring 06 garis miring 2025. Identitas terdakwa: nama Ayam, nomor identitas 5304 151 608 78 001. Tempat lahir Metro. Umur tanggal lahir umur 23 tahun. Lahir di tanggal 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Agama Islam. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa sesuai surat dakwaan nomor redaksi PDM 45 garing 2 garing 2024 PMDD dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Cek fakta-fakta terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar Bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok motor yang kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Selanjutnya, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar spray pengawet dan membuangnya agar tidak tercium bau busuk. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi setelah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis juridis. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud dan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban Bebek. Niat jahat terdakwa terwujud dari perbuatannya membawa pisau lipat TKP, menusuk korban pada bagian vital leher dan dada secara berulang, dan tidak menghentikan perbuatannya meski korban melawan. Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, yaitu kematian korban. Terbukti dari tindakan terdakwa yang memikirkan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan untuk membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, yang dilanjutkan dengan persiapan membawa pisau lipat dan adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan, menunjukkan adanya ketenangan dalam melaksanakan kejahatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang menikam korban Bebek secara berulang menggunakan pisau lipat di bagian leher dan dada, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai hasil visum. 2. Unsur pasal 338 KUHP berupa barang siapa yakini terdakwa Ayam dengan sengaja dengan terus aktus perbuatan menusuk berulang kali merampas nyawa orang lain yakini korban Bebek, mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsekuensikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena terdakwa kriminal telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa sangat keji dan tidak berkemanusiaan, menghilangkan nyawa teman karibnya sendiri. 2. Tindakan terdakwa dilakukan dengan rencana lebih dahulu, menunjukkan niat jahat yang mendalam. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan motif ekonomi dan iri hati, motif yang rendah. 4.
Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dan mengambil barang-barang milik korban, menunjukkan tidak adanya penyesalan segera dan mencoba menghilangkan jejak kejahatan. 5. Terdakwa mencederai rasa keadilan keluarga korban dan merasakan masyarakat, terutama lingkungan kampus dan kos. 6. Terdakwa adalah mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai aktual dan moral. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Dan 2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit. Dengan itu, tuntutan berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa Ayam pidana penjara selama 16 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Pisau 1 buah pisau lipat. 2. Berupa plastik besar, spray, ngawet dan luangan. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya 1. Barang bukti berupa 1. Unit laptop MacBook. 2. 1 unit buah dompet. 3. 1 unit ponsel. Barang bukti dikembalikan kepada ahli waris korban. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 30 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Eko Aji Prastio. Terima kasih.